guys, kembali lagi sama saya Wilayanti dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mencontohkan simulasi mitigasi bencana banjir. Yuk tonton sampai selesai. Teman-teman, kenapa saya ingin mensimulasikan mitigasi bencana banjir? Karena kebetulan saya tinggal di Kampung Slawi, Kabupaten Bogor, yang memang kawasan kampung ini sangat padat penduduk dan juga banyak potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi di kampung ini. Pertama seperti tanah longsor, terus juga kebakaran karena padatnya penduduk, dan yang terakhir banjir karena adanya aliran sungai. Nah, menurut tokoh masyarakat di sini bahwa ketika musim penghujan tiba, sungai akan meluap, air sungai akan meluap apabila hujan terus menerus. Nah, karena pada waktu saat itu, suatu waktu hujan 3 hari berturut-turut secara deras, dan itu menyebabkan aliran sungai meluap. Aliran sungai sangat deras, banyak ranting pohon, sampah-sampah, yang kemudian dan juga air kalinya itu menjadi berwarna coklat. Nah, hal tersebut terlihat ketika hujan deras. Nah, nanti lihat ya videonya. Di sini saya sudah membuat ya kayak diagram alur rencana penanggulangan bencana. Ada pra bencana, ada saat bencana, dan juga ada pasca bencana. Pada pra bencana atau sebelum bencana itu sebaiknya mensosialisasikan serta memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi bagaimana cara menghadapi banjir itu sendiri. Terus membuat SOP standar operasi prosedur bencana banjir di lingkungan RT RW teman-teman. Terus membersihkan saluran pembuangan limbah cair atau limbah rumah tangga seperti got atau sungai ya. Nanti ada video percontohannya juga. Selanjutnya, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir. Terus juga di sini ada saat bencana, pantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Jadi ketika di tempat teman-teman terjadi suatu bencana banjir, pantau terus cuaca yang di daerah teman-teman. Selanjutnya, warga korban bencana dihimbau untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah terkena penyakit. Selanjutnya, jangan panik, dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dengan cara keluar dari rumah, kemudian pergi ke tempat yang lebih tinggi. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat pemerintah. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan air bersih. Jadi kita itu harus menghemat air bersih, teman-teman. Alhamdulillah kebetulannya di kampung saya ini sudah ada pam dari desa. Jadi pam dari desa ini airnya disalurkan ke warga-warga masyarakat desa Pasir Muncang ini dengan biaya yang sangat murah, yaitu Rp500 per kubik. Jadi kadang dalam 1 bulan itu orang tua saya hanya membayar Rp25.000 per bulan. Murah kan? Selanjutnya ada, bila memungkinkan selamatkan dokumen-dokumen yang penting. Nah, jadi jika terjadi banjir dan di rumah kita itu memiliki dokumen seperti surat-surat, ijazah, dan lain-lain yang memang kita simpan di lemari, segera ambil dan berusaha untuk melarikan diri ke luar rumah. Seperti itu. Berhati-hatilah dengan kabel listrik yang mudah dialiri listrik. Selanjutnya, bila terjadi banjir atau terjebak di daerah banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung seperti ban atau apapun itu, benda-benda yang mengapung. Tadi pra dan saat ya, sebelum dan ketika ya. Sekarang sesudah terjadinya bencana banjir. Nah teman-teman, ketika sudah terjadi bencana banjir, kita bersihkan area-area yang terkena banjir. Kemudian bersihkan saluran-saluran pembuangan limbah seperti got-got kecil, sungai, kali. Kemudian juga kita bersihkan tempat-tempat umum seperti jamban, WC umum dan lain-lain. Kita bersihkan. Jangan menggunakan
menggunakan air semena-mena, kita harus tetap bisa berhemat. Selanjutnya, ketika di pengungsian ada warga yang terkena korban bencana banjir, sebisa mungkin kita memberikan bantuan baik berupa makanan, obat-obatan, dan juga pakaian-pakaian bersih.